Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, manusia tidak pernah berhenti di dalam melakukan pencarian untuk memenuhi kebutuhannya. Mulai dari kebutuhan yang paling pokok hingga kebutuhan yang bersifat kesenangan semata. Kebutuhan manusia menjadi semakin tidak ada batas kecukupan. Bahkan berbagai cara dihalalkan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginan. Dengan kata lain, tidak ada batasan mengenai baik buruknya suatu perbuatan demi mencapai kepuasan. Lihatlah, di zaman yang tidak lagi menghargai akhlak serta norma hukum seperti sekarang ini, persaudaraan dan kekerabatan dengan mudah diabaikan akibat memperebutkan harta. Bahkan, yang lebih memprihatinkan, berbagai konflik berkepanjangan di penjuru dunia tidak lain berawal dari keserakahan untuk menguasai harta. Sahabat yang dicintai Allah, harta dunia seolah menjadi penentu manusia di dalam melakukan perjalanan hidupnya. Seluruh tindakan dan pemikiran seolah tercurah hanya demi mendapatkan harta semata. Sebegitu jahatkah harta hingga dengan mudah menguasai setiap langkah manusia? Dan adakah larangan bagi kita sebagai umat Islam untuk memiliki harta yang berlimpah? Harta bisa diibaratkan sebagai pisau bermata dua yang suatu waktu bisa melukai penggunanya jika tidak paham dan tidak berhati-hati. Inilah yang membuat harta pada akhirnya bisa menggiring manusia pada kejahatan dan kemaksiatan. Ketika seseorang telah tercukupi kebutuhan pokoknya, maka ia akan berpikir untuk menikmati perkara lain dari harta yang dimilikinya. Sampai akhirnya ia tidak puas jika belum melakukan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Ibarat sebuah pepatah, menikmati harta bagaikan orang yang minum air laut. Semakin banyak air laut diminum, maka akan semakin membuat haus. Sifat tamak inilah yang akan terus memacu untuk mengejar harta dan mengumpulkannya siang dan malam, serta mengorbankan apapun demi mencapai keinginannya. Akan datang satu hari yang tidak berguna. Harta dan anak, yang sebagian orang bekerja cari harta untuk anaknya, dengan harapan anaknya bisa memberikan manfaat, hartanya bisa memberikan manfaat kepada dia. Datang satu hari, semua yang antum miliki berguna. Antum nggak bisa bawa harta antum mati, nggak bisa. Antum mau pesen sama anak istri antum, Dek, itu mobil bapak mahal belinya, Dek ya, tolong nanti bapak mati masukkan ke kuburan juga. Kira-kira istri sama anaknya mau? Afwan pak, ada apa di kuburan pakai mobil? Kita nggak bisa bawa mobil itu bersama kita di kuburan, tapi kita bisa kirim itu mobil menunggu kita di kuburan sana, jemaah. Allah berbincang tentang orang-orang kafir. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kondisi kafir, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Allahu akbar. Nggak akan diterima dari mereka sepenuh bumi ini emas untuk menebus dirinya. Walau iftada bih, nggak ada gunanya tuh harta, jemaah. Dunia dan isinya semuanya. Wow. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Nabi Ad-Dhahhak, ya Dhahhak, ma ta'amuka? Dhahhak, makananmu apa? Qala ya al-lahm wal laban. Dia makan daging, minum susu, kata dia. Kemudian jadi apa? Jadi apa setelah itu? Ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang kau udah tahu, jadi kotor. Dunia itu lebih hina dari itu. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat yang sunnah, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Antum gak perlu berpeluh-peluh
Nggak perlu sikut sana sikut sini, antum bisa mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan isinya, tapi kita nggak peduli. Kita kehilangan 2 rakaat sebelum subuh bertahun-tahun. Alhamdulillah, sekarang antum masih bisa tertawa. Antum masih punya harta yang bisa antum manfaatkan sekarang. Sahabat yang dicintai Allah, harta bisa menjadi seonggok sampah, bahkan sampah yang beracun bagi pemiliknya. Di lain sisi, harta juga bisa menjadi simpanan berharga yang memuluskan dan meninggikan derajat seseorang, karena bernilai atau tidaknya harta tergantung pada sang pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah At-Taqabun ayat ke-15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Sahabat yang dicintai Allah, kerusakan lain akibat cinta yang berlebihan terhadap harta adalah sifat tamak dan ambisi untuk mengejar dunia. Karena nafsu manusia tidak akan pernah merasa puas dan cukup dengan harta serta kemewahan dunia yang dimilikinya. Rasulullah SAW pernah mengingatkan hal ini dalam sabda beliau, bahwa seandainya seorang manusia memiliki 2 lembah yang penuh berisi emas, maka dia pasti akan menginginkan lembah harta yang ketiga. Hadis riwayat Muslim. Allah perintahkan kepada kita untuk jalan-jalan. Di surat Ghafir ayat 82 Allah mengatakan, afalam yasiru fil ard. Apakah mereka belum berjalan-jalan nih di muka bumi ini? Ngapain? Fayanduru, agar supaya mereka melihat, memandang kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ard. Kau lihat tuh. Itu buat teman-teman yang kadang kala berangkat untuk berjalan-jalan ke Mesir. Mereka lihat piramid-piramid yang besar, yang megah. Mereka takjub dengan piramid tersebut. Tanyakan, kemana yang buat piramid ini? Kemana Fir'aun dan bala tentaranya? Lihat jemaah. Bukan takjub dengan ciptaan mereka, dengan bikinan mereka. Allah suruh kita melihat, mereka tinggal cerita. Gak ada mereka. Allah katakan, fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Yang mereka usahakan, yang mereka lelah capek mengumpulkan, gak berguna buat mereka di dunia. Sering kita melihat petaka di muka bumi ini, di Indonesia. Antum ketika melihat ada gempa, ketika ada tsunami, kejadian di Palu, mungkin antum memandang dengan mata antum, rumah-rumah tenggelam. Apa gunanya tuh rumah? Semua orang lari meninggalkan rumahnya, meninggalkan kekayaannya. Dia teriak mengatakan nafsi, nafsi. Dirinya sendiri pun mati. Kita diperintahkan untuk melihat. Itu mereka masih hidup di dunia, belum di akhirat jemaah. Orang-orang kaya meninggal dunia. Orang-orang sukses. Kemarin Bapak Habibie rahimahullahu ta'ala meninggal dunia. Dan semua hartanya dia tinggalkan. Semua kekayaannya. Anak kemarin baca, ada salah satu mobil koleksi Habibie. Itu harganya 30 miliar. Kira-kira kalau buat wakaf selesai Ustaz ya? Hah? Butuh berapa wakaf ini Ustaz? 4,8 Masya Allah. Itu 30 miliar Ustaz. Allahu Akbar. Lihat jemaah. Cuma 4,8, masa antum gak mau ngasih? Mumpung antum masih hidup. Tuh 30 miliar ditinggal, itu satu, belum yang lainnya. Nggak bermanfaat buat mereka.
Dan Allah ceritakan bagaimana penyesalan orang yang memiliki harta kemudian dia tidak sempat bersedekah. Nanti pada hari kiamat ketika ditebarkan itu kitab-kitab, rapot itu ditebarkan, Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dia ketika dapat kitab dengan tangan kirinya, dia menyesal, andai kata aku tidak dapat rapotku ini. Dia tidak berharap dengan hari kebangkitan. Andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya. Ma aghna anni maliyah. Hartaku tidak berguna buatku. Kekuasaanku tidak ada manfaatnya buat aku. Sahabat yang dicintai Allah, sungguh tidak akan ada habisnya kita mengumpulkan harta. Meski sudah bekerja siang dan malam, pasti masih saja kita merasa kekurangan dengan limpahan materi yang telah kita dapatkan. Banyak yang beranggapan bahwa kesuksesan seseorang terlihat dari jumlah harta yang dimiliki. Bahkan sampai mati-matian mencari harta, mungkin kita malah tidak sempat menikmati hasil jerih payah kita sendiri. Lalu, untuk apa harta berlimpah namun tidak bisa dinikmati? Kenyataannya, harta yang dimiliki bisa jadi akan menimbulkan beban yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Belum lagi perasaan yang tidak tenang, yang selalu khawatir jika ada hal buruk menimpa harta kita. Lalu di manakah jaminan kebahagiaan jika kita memiliki harta yang berlebih? Sahabat yang dicintai Allah, kehidupan adalah sebuah proses menuju kematian sebagai gerbang menuju kehidupan kedua yang lebih abadi. Semua kekayaan duniawi yang kita miliki tidak ada artinya ketika kita berhadapan dengan kematian. Namun, ada harta yang bisa menyelamatkan kita kelak, yang menjadi bekal untuk hidup yang lebih abadi. Itulah harta yang kita infakkan, sedekahkan, serta kita belanjakan di jalan kebaikan yang semata-mata ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya agama Islam telah mengatur dan menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya untuk melaksanakan berbagai macam urusan dalam hidup, baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Tidak terkecuali dalam hal mengatur dan membelanjakan rezeki dan penghasilan, semua telah diatur dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Orang-orang yang membelanjakan harta di jalan Allah merupakan salah satu sifat dan perilaku yang dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang dilapangkan rezekinya di dunia dan dilimpahkan kepada mereka harta yang banyak serta dimuliakan atas lainnya. Mereka bukanlah orang-orang yang mengeluarkan zakat saja, melainkan yang menafkahkan harta mereka baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Bahkan dalam keadaan susah sekalipun, mereka juga tidak kikir dengan apa yang telah diberikan Allah. Tidak hanya itu, infak pun mempunyai derajat yang tinggi dan mendapat balasan yang besar. Sahabat yang dicintai Allah, syarat utama dalam menafkahkan harta untuk meraih kebahagiaan di akhirat adalah keikhlasan serta kemurnian niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena untuk mendapatkan sanjungan atau kedudukan yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita agar apa yang telah kita infakkan dan kita sedekahkan tidak diikuti dengan celaan dan kata-kata yang menyakitkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 262, Allah berfirman, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang ia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka.
Di antara syarat untuk mendapatkan balasan yang besar, derajat yang tinggi, dan kehormatan di akhirat, hendaknya infak berasal dari orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman sebenar-benarnya iman yang kuat, serta mengakui keesaannya. Infak yang berasal dari orang-orang yang mengingkari ajaran Allah SWT serta Rasulnya hanyalah infak dunia semata yang nilainya hanya untuk kepentingan pribadi, sesuai firman Allah SWT dalam surah Taubah ayat 54. Dan yang menghalangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Al-Quran surah Taubah ayat 54. Maka buat antum yang mencari harta, niatkan dengan niat yang baik. Ni'mal malus salih fir rajulis salih. Ya Allah, indahnya tuh harta yang baik kalau ada di tangan orang soleh. Masya Allah. Antum lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan hartanya. Ada orang-orang yang yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka infakkan hartanya dalam rangka untuk menghalang-halangi dari jalan Allah Azza wa Jal. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ma nafa'ani malun, ma nafa'ani malu Abi Bakar, kata Nabi SAW. Gak ada tuh harta yang bermanfaat buat aku seperti hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Mereka berlomba-lomba untuk kebaikan dengan harta mereka. Ketika Rasulullah SAW mau hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar menyediakan 2 ekor onta. Satu diberikan kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Bithaman, bayar. Aku mau bayar." Beliau tidak memberikan kepada Abu Bakar pahala hijrahnya, enggak, aku mau bayar. Yes. Ketika sampai ke kota Madinah, beliau mau bangun masjid. Tuh pemilik itu tanah atau keluarga pemilik itu mengatakan, kita enggak minta harganya kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Thaminuni, tolong sebutkan harganya. Nabi mau wakaf. Bayangkan setiap orang yang sholat di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW akan mendapatkan pahalanya. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma aja. Maka kalau bicara harta, harta bermanfaat. Yang penting ada di tangan orang yang soleh dan niatnya benar antum mencari harta. Bagaimana niat yang benar mencari harta? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang laki yang lagi lewat dengan kondisi gagah perkasa, kerjanya giat. Kalau ngelihat badannya, ya Allah, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Kalau ni badan, ni semangat ada di jalan Allah, buat jihad di jalan Allah. Betapa besarnya pahala tuh orang. Lalu kata Nabi SAW, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah." Kalau dia keluar bekerja dalam rangka untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Ini orang di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja, berusaha dengan tubuhnya, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada dia, dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia, dia kerja keras untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Maka ini orang di jalan Allah. Sahabat yang dicintai Allah, banyak orang yang memimpikan untuk mendapat harta dan kekayaan secara instan. Segala macam cara dilakukan,
tidak peduli saudara, dan tidak menghiraukan teman, asalkan harta cepat berpindah tangan. Perlu diperhatikan apakah harta yang kita miliki itu merupakan dari sumber yang halal atau melalui cara yang salah dan haram, yang pada akhirnya seluruh perbuatan kita di dunia juga akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, tanpa ada satupun perkara yang luput dari pengamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dicintai Allah, harta memang bisa mendatangkan kebahagiaan, namun kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta semata. Di zaman modern seperti sekarang ini, harta khususnya uang memang memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, uang bisa menjadi penyemangat hidup manusia. Namun kenyataannya, di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak peduli berapapun jumlahnya. Ya, uang tidak akan bisa membeli waktu. Kita hanya bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi waktu yang akan datang. Semua akan ditentukan oleh apa yang kita lakukan saat ini. Uang memang bisa membeli kesenangan, tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Kesenangan merupakan hal yang bersifat sementara, yang kemudian akan diikuti dengan kehampaan. Kebahagiaan yang hakiki terletak pada pikiran yang hanya bisa diperoleh dari dalam diri, bukan dari suatu kejadian, tempat, benda, ataupun manusia. Allah berfirman, Alhaakumut takatsur. Sesungguhnya bermegah-megahan mengumpulkan harta telah membuat kalian lalai. Ada seorang sahabat yang bercerita, suatu ketika saya mendatangi Nabi SAW, dan ketika itu beliau membaca surat ini, Alhaakumut takatsur. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW bersabda, Yaqulu ibnu Adam, mali, mali, mali. Manusia selalu mengatakan, hartaku, hartaku. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kemudian beliau mengatakan, wahallaka ya ibnu Adam mim malika illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Lalu beliau mengatakan, padahal hartamu wahai ibnu Adam, rizkimu itu hanya berputar pada 3 hal. Apa yang kita makan sampai habis, apa yang kita gunakan sampai rusak, dan apa yang kita sedekahkan dan kita abadikan kelak di hari kiamat. Tidak ada selain dari yang 3 hal ini. Sementara apa yang kita kumpulkan, apa yang kita perjuangkan, belum tentu menjadi jatah rezeki kita. Ada orang punya lebih dari 5 rumah. Apakah dia akan menempati 5-5-nya dalam satu waktu? Tidak. Dia hanya menempati sebuah bilik kamar dalam satu rumahnya. Dan itulah rezeki yang sedang dia manfaatkan. Sementara sisanya, rezeki yang dia kumpulkan bisa jadi dinikmati oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain, pembantunya yang menggunakannya, sementara dia sendiri yang mengumpulkannya. Itulah karakter manusia. Dia kumpulkan harta, padahal belum tentu itu menjadi jatah rizkinya. Karena itulah sesuatu yang perlu kita sadari. Setiap apa yang kita usahakan, harta yang kita kumpulkan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena karakter dunia ini hanya ada 2. Yang halal dihisab, yang haram diadab, tidak ada yang ketiga. Dan belum tentu apa yang kita kumpulkan bisa kita manfaatkan menjadi rizki kita. Bisa jadi itu menjadi rizki orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain atau diperebutkan oleh orang lain. Kita yang mengumpulkannya, kita yang menanggung hisab. Kalaupun di situ ada sesuatu yang haram, kita yang harus menanggung resiko dosa. Sementara orang lain yang memanfaatkannya. Mali, putra Adam, manusia selalu mengatakan hartaku, hartaku. Padahal belum tentu yang dia kumpulkan menjadi jatah rizkinya. Karena itu, sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Karena dia tidak akan bisa untuk memanfaatkan apa yang di luar dari lingkungannya. Ada seseorang yang bercerita tentang pengalamannya, yang sebenarnya cerita ini bukan satu cerita yang menarik, karena banyak dialami oleh masyarakat. Namun kita bisa mengambil ibrah dari apa yang beliau sampaikan. Jadi beliau mengatakan, dulu kami punya sebuah rumah, atapnya asbes. Sehingga ketika siang hari kepanasan, malam hari kedinginan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelonggaran rizki kepada kami, hingga kami bisa membeli rumah 2 lantai.
Namun apa yang terjadi? Beliau mengatakan, belum tentu setahun sekali saya naik ke lantai 2. Artinya, rizki yang beliau kumpulkan, harta yang beliau kumpulkan, belum tentu beliau manfaatkan. Dan banyak orang yang punya kasus semacam ini. Dia punya sekian rumah, punya sekian properti, punya sekian banyak mobil, tapi tidak semuanya bisa dia manfaatkan. Orang lain yang memanfaatkannya, sementara dia sendiri yang harus nanggung resiko untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Sahabat yang dicintai Allah, orang beriman dan beramal soleh adalah yang sebenarnya merasakan manisnya kehidupan dan kebahagiaan karena hatinya yang selalu tenang. Walaupun nampak kehidupan mereka yang begitu sederhana, bahkan sangat kekurangan harta, namun sesungguhnya merekalah orang-orang yang paling berbahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Seorang ulama besar, Ibnu Taimiyah, pernah menyampaikan bahwa di dunia itu terdapat surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memperoleh surga akhirat. Ulama lain, Ibnul Qayyim, menjelaskan bahwa surga dunia adalah mencintai Allah dengan senantiasa mengingatnya, merasa tenang ketika bermunajat kepadanya, menjadikan kecintaan hakiki hanya untuknya, memiliki rasa takut dan rasa harap kepadanya, serta senantiasa bertawakal kepadanya dan menyerahkan segala urusan hanya padanya. Inilah surga dunia yang dirindukan oleh para pecinta yang selalu merasa cukup dan selalu bersandar pada Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi petunjuk kepada kita dan memberikan kita surga dunia, yaitu hati yang selalu merasa cukup, yang lebih utama dari harta yang melimpah.